Jumpa lagi di channel Simple Trader Saham. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mereview beberapa saham yang cukup menarik untuk kita perhatikan selama beberapa hari ke depan. Semoga analisa sederhana ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Di sini ada saham Adaro. Oke, secara tren jangka panjang Adaro ini masih downtrend ya teman-teman ya. Ini pergerakannya masih ada di bawah garis MA20 dan MA200. Pada hari ini Adaro berhasil menguat 3,36% di harga penutupan di 2.770. Kita bisa lihat di sini ada area resisten terdekat di garis MA20 ya teman-teman ya. Ini adalah area target taking profit yang pertama di kisaran harga 2.840. Oke. Oke, ini adalah area target taking profit pertama di 2840. Kalau misalkan Adaro berhasil close di atas harga di 2840, maka berpotensi Adaro akan melanjutkan penguatannya teman-teman ya. Jadi kuncinya ada di garis MA20. Kalau MA20 berhasil di break ke atas, maka dia akan berpotensi lanjut naik. Tapi sebaliknya, kalau misalkan MA20 ini gagal untuk ditembus, maka dia akan berpotensi kembali lagi turun teman-teman, dan akan menguji area support di MA5 ini teman-teman. Ini adalah area support terdekat apabila MA20 gagal untuk ditembus ke atas. Oke, jadi teman-teman bisa manfaatkan adanya momentum kenaikan harga saat ini teman-teman ya. Ini berpotensi dia akan naik dengan menguji area resisten di MA20 teman-teman. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk Adaro. Oh, kita lihat ini ada distribusi ya teman-teman ya. Ini kalau kita amati dari tanggal 21 Maret hingga hari ini tanggal 28, ini asing terus melakukan distribusi. Kita juga bisa cross check di broker transaksi di Adaro ini. Kita lihat ada AK yang melakukan penjualan dengan jumlah yang lumayan banyak ya teman-teman ya. Oke, secara keseluruhan tren Adaro ini masih downtrend. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan momentum misalkan fast trade ya teman-teman ya. Apabila dia menyentuh area garis MA20, teman-teman bisa taking profit terlebih dahulu. Dan wait and see, kalau misalkan dia berhasil close di atas garis MA20, teman-teman bisa re-entry dengan sistem cicil bertahap teman-teman ya. Oke, next kemudian ada saham dan kode DMMX. Oke, secara pergerakan tren DMMX ini strong uptrend. Hari ini dia berhasil break dari area garis MA20 dan kenaikan harga ini juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume teman-teman. Oke, ini tentunya menarik. Dan target terdekat ini ada di area resisten di garis MA60 dan MA100 ya teman-teman ya. Ini MA60 di kisaran harga 940. Oke. Dan kalau misalkan 940 berhasil di break ke atas, maka dia akan berpotensi lanjut naik dengan menguji area resisten di garis MA100 di harga 1000 teman-teman. Oke. Jadi apabila pergerakan saham DMMX ini masih berada di atas garis MA20, ini masih cukup menarik ya teman-teman ya. Tapi sebaliknya, kalau misalkan dia jebol dari garis MA20, maka DMMX akan berpotensi dia turun dan tren akan berubah menjadi downtrend. Oke, kita coba cek di broker transaksi untuk DMMX. Oke, DMMX ini jelas sekali ini ada akumulasi ya teman-teman ya. Ini broker dengan kode PG yang melakukan akumulasi pembelian di harga rata kisaran di 802 teman-teman. Oke, kalau kita amati di transaksi asing ini ada sedikit distribusi ya untuk DMMX. Jadi area entry yang ideal teman-teman bisa manfaatkan dengan ada area support garis moving average 20 untuk melakukan pembelian teman-teman ya. Jadi sistem antri teman-teman. Atau kalau misalkan pada saat opening market ini terkonfirmasi harga open sama dengan low, teman-teman bisa entry teman-teman ya. Oke. Next kemudian ada saham dengan kode LPPF. Oke. LPPF ini juga hari ini berhasil break dari area MA20 ya teman-teman ya. Kita lihat di sini MA20 ini yang awalnya dia adalah resisten, saat ini dia berfungsi sebagai support. Hari ini
LPPF berhasil menguat 3,97%, dan kalau kita lihat ini penguatan harganya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume, teman-teman. Target tentunya ada di area resistance terdekat. Oke, kita bisa coba tarik garis untuk menentukan area resistance. Oke, di kisaran harga 5.050 hingga 5.150, teman-teman. Oke. Selama pergerakannya masih ada di atas garis EMA 20, maka ini masih cukup menarik, teman-teman ya. Trennya masih uptrend dia. Tapi sebaliknya kalau dia jebol dari garis EMA 20, maka kecenderungan LPPF akan koreksi dan dia akan turun dengan menguji area support. Di sini kita lihat ada garis EMA 100 di kisaran harga 4.790-an, teman-teman ya. Oke. Kalau misalkan di harga 5.150 ini ternyata beberapa hari ke depan dia berhasil break ke atas, maka LPPF tentunya akan melanjutkan kenaikannya dengan menguji area resisten. Kita bisa tarik garis di kisaran harga 5.300 hingga 5.400 ya, teman-teman ya. Oke. Kita coba cek di broker transaksi untuk LPPF. LPPF ini ada distribusi ya, teman-teman ya. Ini kalau kita lihat ini ada YU yang melakukan penjualan atau distribusi. Kalau transaksi asing ini distribusi terus ya, teman-teman ya. Kalau kita amati di sini dari tanggal 1 Maret hingga 28 ini asing terus melakukan distribusi, teman-teman. Oke. Kita tetap ini, teman ya, memanfaatkan momentum. Jadi kalau misalkan saham ini dia berhasil uptrend, kita ikuti aja selama belum ada candle pembalikan arah, kita bisa tetap masuk, teman-teman ya. Tentunya pada saat teman-teman entry posisi di saham LPPF atau mungkin di saham manapun, teman-teman juga tetap harus mempertimbangkan risiko ya, teman ya. Oke, jadi kita untungnya kita hitung, tapi risiko juga kita hitung. Paling tidak risk rewardnya harus benar. Profitnya harus lebih besar dibanding dengan tingkat kerugiannya. Oke. Next, kemudian ada saham PBRX. Oke. PBRX ini juga dia berhasil break dari area MA20 ya, teman-teman ya. Dia mencoba untuk berbalik arah, yang awalnya dia downtrend, dia menjadi uptrend. Kalau kita amati ini MA20 yang awalnya sebagai resisten kuat, saat ini berfungsi sebagai support, teman-teman. Nah, pada hari ini PBRX kenaikan harganya dikonfirmasi juga dengan adanya kenaikan volume. Nah, targetnya ada di area resisten. Kita amati, kita bisa lihat ada garis MA60 ya, teman-teman ya, di kisaran harga 62. Ini adalah target kenaikan untuk saham PBRX, teman-teman. Pada hari ini ada di harga tertingginya di 58. Namun pada saat penutupan dia hanya ditutup di harga 56. Tapi ini cukup oke, teman-teman ya, karena dia masih bisa bertahan di atas garis MA20. Area entry yang ideal sini kita melihat ada garis MA20 sebagai support, dan target resistennya di area 62. Nah, kita lihat di sini ada 58, ini adalah area resisten pertama, teman-teman. Oke. Kalau 58 ini berhasil dijebol ke atas, maka dia akan ke 62. Oke. Selama pergerakannya masih ada di atas garis MA20, maka tren masih cukup oke, dia uptrend. Tapi sebaliknya, kalau misalkan ternyata dia jebol dari garis MA20, maka kecenderungan PBRX akan turun dan tren akan berubah menjadi downtrend. Oke, kita coba cek di broker transaksi untuk PBRX. Oke, PBRX jelas sekali ini ada distribusi ya, teman-teman ya. Ini seller masih dominan. Kita ada CC dan YU yang melakukan penjualan dengan jumlah cukup banyak. Oke. Oke, next kemudian ada saham DGIK. Oke, pada hari ini DGIK berhasil menguat 3,48%, dan penguatannya kalau kita lihat ini terkonfirmasi dengan kenaikan volume. Saat ini dia tepat ada di area resisten dari garis MA20 ya, teman-teman ya.
Oke. Target kenaikan di area MA100 di harga 122 teman-teman. Ini ada target kenaikan harga DGIK dalam jangka waktu dekat ya teman-teman ya. Oke. Kita lihat sini ada garis MA20 teman-teman. Kalau misalkan besok dia berhasil break dari MA20 dan dia berhasil close di atas MA20, maka dia akan berpotensi menguat. Dia akan menguji area resistance di garis MA100 di kisaran harga 120 hingga 122 teman-teman. Oke. Namun sebaliknya kalau misalkan ternyata dia gagal close di atas garis MA20, maka kecenderungan DGIK ini akan turun teman-teman. Dan dia akan turun menguji area support. Kalau kita lihat sini ada garis MA5 untuk supportnya. Oke. Di kisaran harga 114 hingga 115 teman-teman ya. Oke. Jadi kalau misalkan ini mendekati area resisten, ini memang agak cukup beresiko ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin fast trade ini cocok teman-teman. Kalau misalkan harga di saat opening terkonfirmasi open sampai low, maka berpotensi DGIK akan melanjutkan penguatan teman-teman. Dan targetnya di area garis MA100 di harga 120 hingga 122. Oke, kita coba cek di broker transaksi untuk DGIK. Oke, DGIK ini ada distribusi ya teman-teman. Ini CP yang melakukan distribusi. Kita coba cek untuk transaksi asing ini justru asing melakukan pembelian teman-teman. Kita amati tanggal 24 hingga tanggal 28 ini ada akumulasi untuk saham DGIK yang dilakukan oleh asing. Oke, mudah-mudahan besok DGIK berhasil break dari MA20 dan dia melanjutkan penguatan teman-teman. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin tanyakan terkait dengan review saham lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.